Saudari dan saudaraku terkasih, kita semua pasti pernah menghadiri undangan pesta, entah itu pesta pernikahan, pesta syukuran imam baru, syukuran perak perkawinan, kaul kekal, ulang tahun, syukuran panen hasil tanaman, dan lain sebagainya. Tentunya untuk menghadiri pesta tersebut, persiapan secara pribadi pasti akan dilakukan, mulai dari persiapan diri seperti pakaian yang bagus, rambut yang diribonding, sepatu yang bermerek, hingga merias agar berpenampilan secara memukau. Apalagi ketika pandemi menyerang kita saat ini, banyak protokol yang harus diikuti, termasuk menghindari kerumunan. Itu berarti pesta-pesta untuk saat ini ditiadakan. Banyak di antara kita yang mulai galau, sembari berharap agar pandemi ini boleh berlalu dan pesta segera diadakan. Namun ketika memasuki tata cara hidup yang baru atau new normal, perlahan larangan ini dilonggarkan. Pesta mulai diadakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tentu hasrat dan keinginan yang selama ini terpendam kembali bergejolak. Syukuran mulai dirayakan, pakaian pesta mulai terlihat, wajah dan penampilan yang bervariasi mulai nampak. Ini berarti kita sungguh memiliki persiapan untuk mengikuti atau menghadiri perayaan penuh sukacita. Namun saudara-saudariku terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa jika suatu saat kita diundang ke dalam sebuah hajatan besar atau pesta pernikahan dengan menggunakan pakaian apa adanya, tentu para undangan yang lain akan merasa risih, apalagi tuan pesta. Namun yang terpenting adalah bahwa kita memenuhi undangan tersebut. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Yesus mengumpamakan kerajaan surga dalam bacaan Injil hari ini dengan sebuah pesta perayaan nikah. Semua orang diundang untuk terlibat dalam perayaan penuh sukacita itu, namun tidak semua orang mengindahkannya. Yang diundang tidak datang, mereka asik dengan kesibukan mereka masing-masing. Ada pula yang datang ke pesta dengan persiapan diri yang tidak meyakinkan. Saudari dan saudaraku terkasih, undangan pesta ini menjadi gambaran undangan Tuhan bagi kita sekalian untuk boleh mengalami sukacita keselamatan. Keselamatan selalu Tuhan tawarkan kepada semua kita tanpa terkecuali. Namun apakah kita peduli dan tanggap terhadap undangan Allah? Bisa jadi kita sibuk dengan urusan-urusan kita yang fana, seperti gambaran orang-orang yang tidak mengindahkan undangan dari tuan pesta. Kesibukan dalam mengurusi diri sendiri inilah yang menutup diri untuk menanggapi undangan keselamatan dari Allah. Ingatlah bahwa relasi yang baik antara kita dengan Allah selalu dimulai dari inisiatif atau dari pihak Allah. Allah ingin agar kita beroleh keselamatan. Ia selalu menawarkan keselamatan bagi kita dari waktu ke waktu, dan keselamatan itu diperuntukkan bagi kita semua. Namun kendati undangan atau tawaran keselamatan berasal dari pihak Allah, kita dituntut untuk memiliki partisipasi aktif dengan sadar tanpa paksaan, agar kita pun diikut sertakan untuk boleh mengalami kemuliaan surgawi. Saudari dan saudaraku terkasih, di sisi lain, dalam bacaan Injil hari ini, kita diminta untuk memiliki persiapan diri dalam menanggapi undangan keselamatan
Seperti halnya kita mempersiapkan diri dengan penampilan yang bagus untuk menghadiri undangan pesta, maka persiapan hati untuk menanggapi undangan Allah pun harus kita lakukan dan kita upayakan. Seperti apa persiapan hati kita? Tentunya dengan cara-cara yang dikehendaki Allah. Dengan persiapan hati inilah maka kita akan layak menghadiri undangan keselamatan dari Allah. Kita boleh sibuk urus diri untuk penampilan yang baik, namun jangan lupa untuk mengurus hati kita agar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itulah sesungguhnya tujuan kita, yakni mengalami keselamatan kelak. Tuhan memberkati kita sekalian dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin.